Di seri ini kita akan memulai playlist baru, yaitu seri belajar mengenai command prompt. Jadi command prompt merupakan perintah yang ditulis ke dalam konsol sistem operasi Microsoft Disk Operating System, atau biasa disebut dengan MS-DOS. Tapi sebelum kita bahas mengenai perintah-perintah ini, kita bahas dulu mengenai sistem operasi. Jadi sistem operasi itu mengatur tata cara penyimpan data pada komputer, mengatur pengguna memori komputer, mengatur kerjasama antara perangkat keras dengan perangkat lunak, dan mengatur interaksi komputer dengan pengguna. Jadi setiap program atau aplikasi maupun bahasa program tidak dapat dijalankan di komputer tanpa adanya sistem operasi. Diibaratkan sebuah bangunan permanen, tanpa adanya pondasi, tentu kita belum bisa membangun dinding, kamar, bahkan sampai atap rumah. Jadi sistem operasi secara umum mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai komputer, sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan sumber daya sistem komputer tanpa harus kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada operasi perangkat keras dalam komputer kita. Sedangkan jenis sistem operasi, ada yang dari Microsoft, salah satunya adalah Windows 10, lalu ada macOS yang dari Apple, lalu ada OS 2 dari IBM, lalu dulu ada yang namanya Novel Network, lalu ada Unix, kemudian ada Linux yang dulunya dikenal sebagai kernel, dan lain-lain. Nah, dari sekian banyak sistem operasi, jika dibedakan berdasarkan tampilan, ini ada dua. Yang pertama, Graphical User Interface, sistem operasi yang berbasis grafis yang paling banyak digunakan saat ini. Lalu ada yang namanya Command Line Interface, sistem operasi yang berbasis teks atau perintah, dan inilah yang akan kita bahas selama di seri belajar MS-DOS. Jadi MS-DOS ini merupakan sistem operasi yang berbasis teks yang dirilis pertama kali oleh Microsoft sebelum adanya sistem operasi yang berbasis grafik, yaitu Windows 1.0. Dulunya sebelum ada teknologi hard disk, komputer menggunakan yang namanya disket sebagai media penyimpanan data untuk meload sistem operasi MS-DOS. Dan untuk menggunakan sistem operasi ini, kita diwajibkan menghafal beberapa perintah. Dan itu dulu. Beda dengan sekarang, karena hampir semua sistem operasi sekarang itu berbasis grafik. Jadi tinggal diklik sana-sini untuk menjalankan perintah di komputer kita. Tapi meskipun sistem yang kita gunakan sekarang berbasis grafik, kita masih tetap bisa menggunakan MS-DOS ini. Karena setiap rilis versi dari sistem operasi Microsoft, ini sudah dijadikan satu paket. Cuma mungkin lebih tepatnya saya sebut dengan command prompt selama belajar di seri ini. Untuk menjalankan command prompt, ini ada beberapa cara. Cara pertama, klik kanan pada tombol start, lalu kita pilih command prompt. Cara yang kedua, tekan dan tahan tombol logo window di keyboard, lalu tekan tombol R di keyboard. Lalu pada bagian ini kita ketik CMD, lalu klik tombol OK. Dan akan tampil sebuah konsol dengan background warna hitam dan teks warna putih. Perintah pertama yang akan kita coba yaitu first untuk melihat versi Windows yang kita gunakan. Tekan tombol Enter. Microsoft Windows versi 10.0.14393. Sedangkan untuk melihat semua daftar perintah yang bisa kita gunakan di command prompt, kita bisa mengetik perintah help, lalu tekan tombol Enter. Nah, perintah-perintah ini yang bisa kita gunakan di command prompt. Dan salah satu yang akan kita coba yaitu CLS untuk membersihkan layar dengan perintah yang pernah kita ketik di command prompt. CLS, kemudian Enter. Jadi dengan perintah CLS, kita bisa menghapus semua perintah yang pernah kita ketik di command prompt. Help kembali, lalu Enter. Dan perintah selanjutnya yang akan kita coba yaitu perintah color untuk mengubah warna background dan warna teks pada command prompt. Dengan perintah color, Enter, ini tidak terjadi apa-apa, kita bisa melihat perintah lebih detail mengenai suatu perintah di MS-DOS. Kita bisa mengetik seperti ini, help color, untuk mengetahui atau untuk melihat perintah yang lebih detail mengenai perintah color ini. Tekan Enter di keyboard.
Atau kita bisa menggunakan seperti ini, color, spasi, slash, tanda tanya, lalu tekan tombol enter di keyboard. Nah, untuk mengganti warna background hitam ini dan warna teks putih ini, kita bisa menggunakan bilangan heksadesimal, yaitu mulai dari 0 sampai F, terdiri dari 16 digit. Digit pertama itu mewakili warna background, digit kedua itu mewakili warna teks. Dengan perintah color, spasi, digit pertama warna background, misalnya 1, warna biru, dan 7 untuk warna teks. Tekan tombol enter di keyboard. Digit pertama itu warna biru untuk berlaku untuk background, dan digit kedua itu berlaku untuk warna teks. Dan kita bisa menggunakan kombinasi yang lain, misalnya color F8 lalu enter. Nah, jika kita ingin kembali ke warna default, perintah color kembali, background warna hitam 0, lalu teks warna putih 7 ya, lalu tekan tombol enter. Nah, sedangkan untuk menghapus semua perintah yang pernah diketik di command prompt, ini tinggal kita ketik dengan perintah cls, lalu tekan tombol enter. Sedangkan untuk keluar dari command prompt atau menutup program command prompt ini, kita bisa menggunakan perintah exit, lalu enter. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini mengenai pengantar tentang Microsoft Disk Operating System. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Di video sebelumnya kita pernah mencoba beberapa perintah di command prompt. Salah satunya adalah perintah have untuk melihat daftar perintah di command prompt. Nah, sekarang silakan dibuka command prompt-nya. Tekan dan tahan tombol logo Windows di keyboard, lalu tekan tombol add. Kemudian di sini kita tulis cmd, lalu enter. Perintah yang akan kita coba di seri ini yaitu perintah yang berhubungan dengan manajemen file dan folder. Nah, secara default, ketika kita menjalankan command prompt, kita aktifnya di drive C, lalu folder user, kemudian nama user. Nah, di Windows Explorer, ini saya buka Windows Explorer-nya, kecil, drive C, lalu folder user, kemudian nama user. Nah, di sini ada dua hal yang sama tapi memiliki istilah yang berbeda. Di Windows Explorer, ini biasanya kita sebut dengan folder, dan di command prompt, itu kita sebutnya dengan directory. Dan selama belajar di seri command prompt, kita akan menggunakan kata folder bukan directory, supaya kedepannya teman-teman tidak bingung mengenai kedua kata ini. Lalu di Windows Explorer, jika kita ingin membuka folder, biasanya kita klik dua kali foldernya, atau klik kanan, kemudian open. Dan di command prompt, untuk membuka atau melihat isi folder atau drive, kita menggunakan perintah dir. Lalu tekan tombol enter. Nah, isinya sama. Nah, jika kita ingin pindah drive, misalnya kita ingin ke drive D, maka kita ketik D.2. Lalu tekan tombol enter di keyboard. Nah, jika kita ingin ke drive E, maka E.2 lalu enter. Jika C.2 lalu enter. Jika nantinya drive-nya F, maka F.2. Nah, jika kita ingin melihat isi drive, menggunakan perintah dir kembali, dir, lalu enter. Nah, di sini ada kata dir, di sebelah kanannya itu berarti folder. Nah, jika kita ingin pindah atau aktif salah satu dari folder ini, kan kita menggunakan perintah cd. Lalu spasi, nama foldernya apa. Misalnya kita ingin pindah ke folder gambar, maka cd gambar. Lalu tekan tombol enter. Nah, di sini sekarang sudah D.2/gambar, itu artinya kita sudah aktif di folder gambar. Nah, jika kita ingin melihat isi dari folder gambar ini, kita menggunakan perintah dir kembali, dir lalu enter. Nah, jika di Windows Explorer, drive D, lalu folder gambar, nah ini isinya sama, view list. Nah, jika kita ingin melihat perintah dir lebih detail, kita bisa menggunakan bantuan dari command prompt, yaitu help dir, lalu enter.
Atau bisa menggunakan dir spasi slash tanda tanya baru enter. Ya, jadi kita bisa menggunakan parameter dir spasi slash p ini untuk melihat atau menampilkan isi drive atau folder secara per layar. Lalu ada dir spasi slash q spasi slash r, lalu ada dir spasi slash s ini untuk menampilkan file yang ada di dalam folder sampai di subfolder. Lalu ada dir spasi slash w. Cara penggunaannya ini dir spasi slash p atau dir spasi slash w, dir spasi slash s. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan file yang ada dalam folder sampai di subfolder. Selain menggunakan parameter, kita bisa menggunakan karakter pendukung, yaitu asterisk. Asterisk mewakili semua karakter di command prompt, biasanya digunakan untuk mencari file di command prompt. Misalnya, dir asterisk titik asterisk. Nah, dengan perintah ini, asterisk yang pertama itu mewakili semua nama file, lalu asterisk kedua setelah titik ini mewakili semua ekstensi file. Nah, jika saya enter, maka semua file yang ada di folder gambar itu akan ditampilkan semua. Atau kita bisa menggunakan perintah seperti ini, dir spasi asterisk.png. Nah, dengan menggunakan perintah ini, kita mencari file yang ada di drive D, lalu folder gambar, semua nama file, tapi ekstensinya adalah PNG. Nah, jika di enter, akan menampilkan semua nama file yang ekstensinya PNG. Atau dir spasi asterisk tik mp3 untuk menampilkan file yang ekstensinya mp3 yang ada di folder gambar. Sekarang di enter, ini ada satu file mp3. Ini ya. Atau kita bisa menggunakan gabungan parameter perintah dir ini. Ini saya pindah di drive E.2 lalu enter. Lalu dir spasi slash s spasi asterisk dot asterisk. Ini saya maximax. Nah, perintah ini akan menampilkan semua nama file dan semua ekstensi file yang ada di drive E di dalam folder sampai ke subfolder yang ada di drive E. Nah, jika saya tekan tombol enter, maka akan menampilkan semua nama file dan semua ekstensi file yang ada pada drive E sampai di subfolder pada drive E. Baik, saya rasa cukup untuk video ini, dan di video selanjutnya akan kita lanjutkan perintah yang berhubungan dengan manajemen file dan folder di command prompt. Jadi jangan lupa like, share, komen, subscribe. Salam dari kelas online, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan satu lagi, jika kita ingin menghentikan proses pencarian file ini, tekan Ctrl C di keyboard. Masih di seri belajar command prompt, dan kita akan melanjutkan materi kita yang ada pada video sebelumnya mengenai perintah yang berhubungan dengan manajemen file dan folder. Silakan dibuka command prompt-nya, tekan dan tahan tombol logo window, lalu tombol Add di keyboard, kemudian CMD, lalu enter. Dan perintah pertama yang akan kita coba di video ini yaitu perintah membuat folder di command prompt. Kita buatnya folder di drive D, D.2 untuk pindah drive, lalu tekan tombol enter di keyboard. Untuk membuat folder di command prompt, kita menggunakan perintah md, lalu nama folder yang akan dibuat. Misalnya nama foldernya belajar MS-DOS. Lalu tekan tombol enter di keyboard. Nah, untuk melihat folder yang barusan dibuat, ketik perintah dir. Nah, sekarang folder belajar MS-DOS sudah jadi. Atau kita bisa munculkan perintah yang lebih detail mengenai MD ini, MD spasi slash tanda tanya enter. Nah, selain menggunakan MD make directory, kita juga bisa menggunakan mkdir. Mkdir lalu nama foldernya, misalnya nama foldernya latihan, enter. Nah, sekarang untuk melihat folder yang barusan dibuat, dir lalu enter. Nah, folder latihan.
Nah, jika kita ingin aktif atau pindah di folder belajar MS-DOS, maka kita menggunakan perintah cd, lalu spasi, lalu nama foldernya belajar MS-DOS. Lalu tekan tombol enter. Nah, sekarang kita sudah aktif di folder belajar MS-DOS. Nah, jika kita ingin melihat isi daripada folder belajar MS-DOS atau untuk membuka folder di MS-DOS, maka kita menggunakan perintah dir kembali, lalu enter. Nah, ada catatan penting ketika kita ingin membuat folder lewat command prompt. Pertama, tidak menggunakan spasi untuk pemisah kata untuk nama folder. Terus yang kedua, jika folder yang akan dibuat lebih dari satu kata, maka harus dipisahkan menggunakan underscore atau dash. Atau nama foldernya kita gabung menjadi satu kata. Misalnya kita akan buat folder md spasi latihan ms dos. Nah, dengan perintah ini, maka command prompt akan membuatkan folder 3 sekaligus, yaitu folder latihan, lalu folder ms, lalu folder dos. Nah, ketika saya enter, untuk melihat folder yang dibuat, dir kembali, lalu enter. Nah, sekarang ada 3 folder, folder dos, latihan, dan folder ms. Nah, jika tetap kita ingin menggunakan nama folder ini, maka kita gabung seperti ini, md, latihan, ms, dos. Atau bisa menggunakan underscore sebagai pemisah kata seperti ini. md, latihan, ms-dos. Tekan enter di keyboard. Lalu dir. Nah, sekarang folder latihan ms-dos sudah jadi. Nah, dengan menggunakan spasi pada saat kita membuat folder, ini bisa dijadikan alternatif ketika kita ingin membuat folder sekaligus. Misalnya md spasi latihan 1, spasi latihan 2, spasi latihan 3, dan seterusnya. Tekan enter di keyboard, lalu kita dir. Nah, sekarang dengan menggunakan spasi, maka command prompt akan membuatkan folder 3 sekaligus, yaitu folder latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Atau kita bisa membuat folder di drive yang berbeda. Misalnya ini kita aktifnya di drive C.2 lalu enter. Dan kita akan membuat folder di drive D lalu di dalam folder belajar MS-DOS. Tapi kita aktifnya di drive C dengan menggunakan perintah md spasi lalu D.2 backslash lalu belajar MS-DOS backslash kemudian nama folder yang akan dibuat. Kita akan membuat folder latihan 4. Nah, dengan menggunakan perintah ini, kita membuat folder latihan 4 di drive D di dalam folder belajar MS-DOS. Tekan tombol enter. Nah, sekarang kita cek, kita pindah di drive D.2, enter, lalu kita dir. Nah, sekarang folder latihan 4-nya sudah jadi. Nah, jika kita ingin menghapus salah satu dari folder ini, kita menggunakan perintah rd, remove directory, lalu spasi nama folder yang akan dihapus. Misalnya kita akan menghapus folder dos, rd dos, lalu tekan tombol enter. Nah, sekarang kita dir. Nah, sekarang folder dos-nya sudah dihapus. Nah, jika kita ingin menghapus lebih dari satu folder, rd spasi, kita akan menghapus folder latihan ms underscore dos spasi dan ms. Kita menghapus dua folder sekaligus, yaitu folder latihan ms-dos lalu folder ms. Ini ya. Lalu tekan tombol enter di keyboard. Kemudian kita dir. Nah, sekarang folder latihan ms-dos dan ms sudah dihapus. Jadi saya rasa cukup untuk video kali ini tentang perintah membuat folder di command prompt.